Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya masih berada di Oppo A74 CPH 2219 dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Jadi video ini masih menyambung dari video saya yang sebelumnya. Di video sebelumnya handphone ini lupa kunci layarnya berupa sandi, kemudian kita hard reset, dan setelah kita hard reset ternyata yang punya handphone ini lupa akun Google-nya. Maka di sini kita harus bypass FRP-nya. Caranya bagaimana? Sebentar kita setup dulu ya. Kita klik berikutnya. Kemudian di sini ketika kita lewati tanpa jaringan internet, di sini ada notifikasi untuk melindungi ponsel Anda sambungan dengan WiFi atau jaringan data seluler untuk mengautentikasi, seperti itu ya. Jadi di sini kita harus terkoneksi ke jaringan internet, bisa WiFi ataupun data seluler ya. Sebentar, ini kita sambungkan ke jaringan WiFi dulu, kemudian kita sambungkan. Setelah tersambung bisa kita klik berikutnya. Kemudian kita setup dulu. Di sini bisa klik jangan salin, loading lagi sebentar, memeriksa update. Kemudian kita tunggu memeriksa info. Nah, di sini masuk di halaman masukkan kata sandi kunci layar. Tentu saja memang awalnya lupa sandi. Jadi di sini kita tidak tahu ya. Kita bisa klik tanda silang di pojok kiri atas dan kita setup sampai halaman akhir verifikasi akun Anda. Kita tunggu saja sampai di halaman verifikasi akun Anda. Tentu saja karena lupa akun Google-nya, di sini kita tidak bisa meloginkannya ya. Oke, sampai di sini kita bisa kembali saja, kembali terus sampai di halaman awal, pilih bahasa. Kita kembali saja, terus kembali lagi ya sampai di sini. Dan sebelum kita lanjut proses bypass FRP-nya, coba kita cek versi Android-nya. Kita bisa klik di panggilan darurat, kemudian ketikkan bintang pagar 899 pagar. Lalu kita bisa pilih menu software version dan kita bisa lihat untuk versi Android-nya Android 11 ya. Oke. Kita kembali kemudian coba kita masuk di panggilan darurat ya. Kita bisa ketikkan bintang pagar 813, apakah FRP-nya bisa terbuka? Ya, tidak ya. Ini tidak bisa karena versinya sudah Android 11. Jadi di sini untuk proses bypass FRP-nya kita bisa lanjut dan gunakan bantuan SIM card. Di sini kita harus sediakan SIM card dan sebelumnya wajib SIM card ini sudah tersetting menggunakan PIN. Buat teman-teman yang belum tahu cara bikin PIN pada SIM card, tonton saja videonya, ada di kolom deskripsi ya, link video cara bikin PIN pada SIM card, nanti teman-teman bisa tonton saja. Oke, kita lanjut saja. Kita keluarkan dulu untuk slot SIM-nya atau SIM tray-nya, dan nanti kita masukkan SIM card yang sudah kita setting menggunakan PIN. Dan nanti ketika SIM card ini kita masukkan ya, itu tampilan layarnya akan berubah menjadi masukkan PIN pada SIM ya, masukkan PIN untuk SIM seperti itu ya. Oke, ini kita dorong, kita masukkan SIM cardnya, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada halaman masukkan PIN untuk SIM seperti itu ya. Oke, kita langsung saja keluarkan lagi SIM cardnya karena ini hanya sekedar untuk memancing saja ya. Jadi kita keluarkan saja, lalu setelah SIM cardnya keluar ada notifikasi belum masuk seperti ini. Ini kita bisa geser ke bawah. Lalu di pojok kanan atas di bawah logo baterai ada logo pengaturan ya. Ini bisa kita klik saja. Dan di sini kita berhasil masuk di menu pengaturan atau di halaman pengaturan. Kemudian kita bisa scroll ke bawah lalu cari pengaturan tambahan ya. Di sini kita akan melakukan reset pengaturan pabrik ya. Ini masuk di menu pengaturan tambahan. Kemudian cadangkan dan reset. Ini bisa kita klik. Lalu kita bisa pilih reset ke setelan pabrik ya, ini. Kemudian di halaman reset ke setelan pabrik di sini banyak pilihan ya. Sebelum kita hapus semua data, kita bisa reset pengaturan jaringan atau reset pengaturan sistem saja, dan selanjutnya kita reset atau hapus semua data ya.
Oke, ini kita reset pengaturan jaringan dan kemudian lanjut kita ke hapus semua data atau kita reset semua data. Ya, kita klik hapus saja, hapus data. Dan sebentar lagi, oke, handphone langsung restart ulang ya, mati kemudian menyala lagi. Nah, ini SIM tray-nya bisa kita lepaskan agar tidak mengganggu. Oke, dan kemudian handphone menyala kembali. Lalu di sini proses wiping data ya, wiping please wait, seperti itu. Ada speed progressnya, kita tunggu sampai selesai. Kemudian handphone mati lagi dan menyala kembali. Kita tinggal menunggu saja sampai bootingnya selesai. Ini handphone bisa kita letakkan dulu karena untuk proses bootingnya lumayan lama ya, bisa 5-6 menitan ya. Jadi ini sebagian videonya kita potong saja. Oke, buat teman-teman kita masih sabar menunggu di sini, kita tunggu saja sampai masuk di halaman ya, halaman awal pilih bahasa atau select language seperti ini. Di sini kita tinggal setup saja ya. Kita setup, pilih bahasa, pilih lokasi, kemudian berikutnya saja. Dan ini sudah tanpa jaringan internet ya. Ini tidak menggunakan WiFi ataupun jaringan data seluler. Kita setup saja, pilih wilayah, kemudian berikutnya. Lalu di sini kita bisa centang, saya telah menyetujui, kemudian berikutnya. Kemudian sambungkan dengan WiFi, kita bisa lewati saja ya. Ini masuk di layanan Google, kita bisa klik lainnya dan kemudian setuju. Kemudian masuk di halaman metode buka kunci, ini kita bisa klik nanti saja ya. Ini klik nanti, lalu ini nanti ya, nanti lagi kita klik. Kemudian ini berikutnya saja, impor data berikutnya, personalisasi berikutnya. Kemudian sebentar ya, masuk di app market seperti ini, kita bisa uncheck ini ya, centangnya kita hilangkan. Kemudian lewati di pojok kanan atas, kita klik dan selamat datang di Color OS seperti ini. Oke, kita bisa klik mulai. Dan sebentar lagi handphone akan masuk di halaman menu. Oke, masih loading sebentar dan siap ya. Oke, handphone sudah berhasil masuk di halaman menu dan ini artinya proses bypass FRP pada Oppo A74 sudah sukses dan handphone sudah aman kembali digunakan. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.